Coba bayangin komputer paling canggih di dunia, server Google, superkomputer NASA, sampai sistem roket SpaceX. Semuanya jalan bukan pakai Windows, bukan pakai macOS, tetapi sistem operasi gratisan yang dulu dibuat mahasiswa buat iseng. Namanya Linux. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya sistem yang dulu dibuat dari kamar kos bisa sampai ngatur komputer paling penting di dunia? Gimana awal mula Linux bisa tercipta? Dan kenapa Linux sekarang ada di mana-mana? A few moments later. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan menjelaskan dan mempraktikkan sistem operasi Linux dan instalasi Ubuntu server di VirtualBox. Jadi, apa sih itu sistem operasi Linux, Ubuntu server, dan VirtualBox? Apa ya? Sebelum kita masuk materi dan prakteknya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama dengan saya sendiri, Muhammad Naufal Firdaus, dengan NIM 1923-1950. Saya Fairuz Maita dengan NIM 19232497. Saya Siti Fatimah dengan NIM 1923-1935. Oke, langsung saja kita mulai. Apa itu Linux? Linux itu bisa kita bayangkan seperti mesin mobil, yang mana mesin adalah inti yang membuat semua bagian mobil dapat bekerja. Tetapi kita tidak bisa menyetir langsung mesinnya, kita hanya bisa menyetir mobilnya. Pada intinya, Linux adalah mesin atau kernel dari sebuah sistem operasi. Secara teknis, Linux adalah kernel, yaitu program inti komputer yang menjembatani perangkat keras seperti CPU, RAM, hard disk, dengan perangkat lunak seperti aplikasi yang kamu jalankan. Nah, itu merupakan pengertian dari sistem operasi Linux. Kelebihan utama Linux adalah open source, stabil, aman, dan fleksibel. Lalu, apa itu Ubuntu? Jika Linux adalah mesinnya, maka distribusi Linux atau distro adalah mobilnya. Sebuah distro mengambil kernel Linux lalu membungkusnya dengan antara muka pengguna desktop, aplikasi seperti browser dan Office, alat-alat sistem lainnya menjadi sebuah paket sistem operasi siap pakai. Contoh distro lainnya adalah Debian, Fedora, CentOS, dan lainnya. Ubuntu adalah salah satu distro Linux yang paling populer di dunia, ibarat merek mobil terkenal memakai mesin Linux. Kemudian, apa itu VirtualBox? Lalu, bagaimana kita menjalankan Ubuntu server? Tentu bukan dengan menghapus Windows atau macOS di laptop kita. Nah, disinilah VirtualBox berperan. VirtualBox adalah software virtualisasi. Sederhananya, ia memungkinkan kita membuat komputer di dalam komputer. Bayangkan, laptopmu adalah sebuah rumah, dan VirtualBox adalah kamar khusus yang terisolasi. Nah, di kamar itulah kita memasang sistem operasi berbeda, dalam kasus ini yaitu Ubuntu server, tanpa kita harus mengganggu sistem utama. Oke, sekarang langsung aja ke cara instalasinya. Pertama, kita membuka browser, lalu mencari Ubuntu server, masuk ke halaman resmi Ubuntu, pilih versi 24.04.3 LTS, download, tunggu hingga proses selesai. Selanjutnya, kita membutuhkan VirtualBox, buka browser, kunjungi halaman download VirtualBox di situs resminya, dan pilih versi sesuai di laptop masing-masing. Setelah itu, file installer selesai, jalankan dan tekan next untuk menjalankan proses instalasi. Jika ada permintaan izin instalasi, klik allow atau yes, setelah itu klik next. Tunggu hingga proses selesai. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, VirtualBox berhasil diinstalasi. Nah, selanjutnya kita buka aplikasinya. Sekarang kita akan membuat mesin virtual baru. Dengan klik tombol new di pojok kiri atas, masukkan nama untuk mesin virtual, lalu pilih OS
image dan arahkan file ISO Ubuntu yang sudah di-download sebelumnya. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan file ISO agar VM bisa melakukan boot dan instalasi Ubuntu. Kemudian kita hilangkan checklist pada proses with Unite ini dilakukan agar proses instalasi dapat kita jalankan secara manual. Ada menu spesifikasi virtual hardware. Di sini kita bisa mengatur size memori untuk virtual RAM-nya. Tapi di sini kita isi secara default saja. Lalu ada juga spesifikasi virtual hardware. Di sini kita bisa mengatur hard disk penyimpanan sistem operasi Ubuntu servernya. Setelah semua pengaturan selesai, klik finish untuk membuat mesin virtualnya. Nah, lalu kita akan mengatur tab storage-nya. Pilih ISO Ubuntu server yang akan digunakan dan telah di-download sebelumnya. Kemudian kita perlu mengatur jaringannya juga, yaitu dengan pilih network, lalu ubah dari NAT menjadi Bright Adapter. Ini penting agar server mendapatkan IP yang sama dengan laptop kita. Lalu pilih interface adapter wireless yang akan digunakan. Jika sudah, klik OK untuk menyimpan pengaturan. Oke, kita lanjut. Setelah tadi sudah disetting dan dijalankan atau di start FM-nya, maka VirtualBox akan membuat sistem dari file ISO Ubuntu server yang sebelumnya sudah kita pasang. Setelah itu, maka akan muncul halaman ini. Nah, di halaman ini kita akan pilih yaitu try or install Ubuntu server dan kita enter saja. Setelah kita enter, maka kita akan dibawa masuk ke installer utama Ubuntu-nya. Kita tunggu sampai ke menu pilih bahasa. Nah, di dalam pilih bahasa ini ada beberapa bahasa yang bisa kita gunakan, tapi yang kita rekomendasikan untuk pemula atau yang baru pertama kali yaitu dengan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris ini merupakan bahasa standar internasional Linux. Lalu kita mencet down. Selanjutnya kita downin lagi, biarkan secara default. Lalu pada halaman ini, di sini kita bisa memilih Ubuntu-nya. Jadi kita pilih Ubuntu server yang atas ini. Sini yang berisi paket-paket dasar untuk servernya. Lalu kita lanjutkan saja down. Setelah itu masuk ke halaman network configuration. Nah, di sini kita bisa melihat konfigurasinya, yang mana Ubuntu sudah otomatis mendeteksi jaringan. Jika statusnya sudah connect, berarti jaringan sudah siap digunakan. Di sini bisa dilihat. Langsung saja kita jalankan lagi, kita enter, kita downin lagi. Nah, di halaman ini di proxy configuration, di sini kita kosongkan saja karena kita belum membutuhkan. Jadi kita lewatkan, kita klik down saja. Setelah itu akan muncul ke halaman mirror configuration. Nah, di sini Ubuntu akan memilih server mirror otomatis sesuai lokasi kita. Jadi kita biarkan saja secara default. Lalu kita klik down-nya lagi. Kita pilih continue. Nah, di sini di halaman with storage configuration ini kita pilih yang paling atas ya. Jadi biarkan saja use and trace disk-nya agar Ubuntu otomatis membuat partisi yang diperlukan. Jadi kita nggak usah diapain, biar seperti defaultnya ini langsung saja kita klik down lagi. Selanjutnya di sini ada storage
configuration. Nah, di sini kita bisa Ubuntu menampilkan ringkasan partisi yang akan dibuat. Nah, karena tadi sudah sesuai apa yang telah kita mau, maka kita lanjutkan saja dengan klik done-nya. Ini kita pilih continue. Nah, sekarang kita sudah masuk ke halaman profile configuration-nya. Nah, di sini merupakan server utama kita. Jadi kita buatkan dulu, yaitu berupa namanya. Kita kasih nama Ubuntu. Kita beri nama Ubuntu saja. Kita beri nama admin. Sorry. Kita beri nama admin 1. Terus untuk nama servernya kita beri nama Mastercard Strip Ubuntu. Lalu untuk username-nya kita baru kasih nama Ubuntu server. Oke. Terus kita masukkan password. Nah, di sini kita perlu mengingat username dan password kita. Untuk apa? Nanti untuk memulai web server yang telah kita buat. Jadi kita harus mengingat username dan password kita. Kita down saja. Ini kita down saja di bagian upgrade to Ubuntu Pro. Kita belum memerlukan fitur ini, jadi kita skip saja. Terus kita klik continue saja, kita skip saja. Terus di bagian ini SSH configuration, ini kita aktifkan install open SSH servernya dengan cara enter atau spasi, maka dia akan muncul tanda X. Kalau tanda X itu berarti udah ke checklist ya. Setelah itu kita lanjutkan saja dengan klik done. Nah, di bagian halaman ini kita klik done-nya saja. Setelah itu Ubuntu akan melakukan proses instalasi. Jadi sistem sedang membuat partisi, menginstal paket inti, serta menyiapkan layanan server. Jadi kita tunggu sampai proses ini selesai. Kita tunggu sampai akan di bawah sini muncul reboot now. Nah, kita tunggu, kita percepat atau kita cut ya, biar cepat sampai muncul. Nah, di sini sudah muncul. Kita pilih reboot now-nya. Kita klik reboot now. Jadi pada saat booting pertama mungkin akan di sini akan muncul muncul beberapa pesan violet. Di sini ada 2 pesan violet. Itu bukan suatu error yang besar atau yang serius, hanya layanan kecil yang kita tidak membutuhkannya, jadi diabaikan saja dengan cara kita enter saja biar sistemnya membooting sistemnya lagi. Jadi kita enter, kita tunggu. Nah, di sini pas sudah muncul untuk login, sudah masukkan username-nya dulu, itu tadi kita nama Ubuntu server, dan kita masukkan passwordnya. Setelah itu kita tunggu, maka setelah berhasil login, Ubuntu server siap digunakan. Jadi web servernya sudah bisa kita pakai. Jadi sekian dari video kali ini, yaitu instalasi Ubuntu server. Oke, sekarang sudah selesai video yang telah kami buat, yaitu membuat praktek atau menjelaskan sistem operasi Linux dan instalasi Ubuntu di VirtualBox. Mungkin dari kami bertiga
dalam penjelasan atau perkataan yang masih banyak kurangnya dan banyak salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bila ada koreksi apa yang salah atau kurang dari penjelasan kami atau pas praktek instalasinya, bisa di komen bawah. Selamatnya sudah uninstall tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.